Ada anak bertanya pada bapaknya, buat apa berlapar-lapar puasa? Ada anak bertanya pada bapaknya, tadarus tarawih apalah gunanya? Lapar mengajar mengenal hati selalu, tadarus artinya memahami kitab suci, tarawih mendekatkan diri pada ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang berbahagia, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 7 golongan yang masuk surga tanpa dihisab. Salah satu golongan itu adalah anak muda yang taat ibadah. Anak muda yang selalu hatinya berpaut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di saat seperti ini, jarang kita menemui anak muda yang taat ibadah. Kita lebih sering menemui anak remaja yang suka bermain-main dengan waktu, bermain-main dengan teknologi saat ini. Tapi belum pernah dia dan sibuk dengan ibadah. Oleh karena itu, wahai anak muda, yakinkan dalam diri kalian, tanamkan keimanan dan keislaman, bahwa ada kehidupan setelah kehidupan. Dan kehidupan setelah kehidupan itu memerlukan yang namanya amal. Amal itu dibuat sekarang. Oleh karena persiapkan oleh karena jangan sibuk dengan teknologi yang tidak menguntungkan bagimu. Baik menguntungkan dunia, menguntungkan akhirat. Jangan sibuk dengan membuang-buang waktu. Gunakan waktumu sebaik-baiknya. Orang Arab mengatakan, waktu adalah pedang. Al-waktu kasyib. Waktu bagaikan pedang yang akan bisa membunuh kita kalau kita tidak bisa bermain-main dengan waktu. Banyak istilah-istilah seperti itu. Bagi seorang muslim, waktu adalah ibadah. Waktu adalah ilmu. Waktu adalah amal. Dan waktu adalah sedekah. Terutama bagi remaja yang saat ini. Bisakah kalian menggunakan waktu ini untuk beribadah? Bisakah kalian menggunakan waktu ini untuk beramal, bersedekah, dan bersedekah, dan sebagainya yang baik di hadapan Allah? Lihat tantangan zaman ke depan bagi seorang anak muda perlu dipersiapkan dari sekarang. Subhanallah wa subhanallah. Persiapan anak muda hari ini adalah pemuda yang akan datang. Pemirsa yang berbahagia, ini pemuda yang akan datang perlu dipersiapkan. Terutama adalah akhlaknya, perilakunya, perkataannya, dan sebagainya. Dan lebih-lebih adalah ilmunya. Dan lebih-lebih adalah imannya. Karena mereka akan mempertanggungjawabkan masa depan ini, masa depan bangsa. Masa depannya adalah ditentukan oleh hari ini. Hai berbahagia. Dan pemirsa, tolong persiapkan generasi-generasi kita. Generasi yang islami, yang mengenal tentang Allah. Yang mengenal Al-Quran. Yang mengenal para ulama. Dekatkan mereka dengan Al-Quran. Dekatkan mereka dengan masjid. Dekatkan mereka dengan Al-Quran. Jangan mereka jauhkan itu semua. Kalau mereka sampai jauh, sungguh berbahaya. Bagi orang tua, ketika anaknya dipersiapkan berperilaku, berakhlakul karimah, maka akan mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat semuanya. Mereka akan mengatakan, tapi ketika anak itu tidak dibekali dengan akhlak, dengan keimanan,
dengan Islaman yang baik, maka akan mendatangkan bagi kita kemudaratan, ketidakbaikan bagi kita. Oleh karena wahai anak remaja hari ini Ramadan. Jadikan Ramadan ini adalah pembelajaran buat kamu untuk dekat pada Allah. Wahai anak remaja, dekatkan dirimu pada Allah. Dekatkan dirimu pada Al-Quran. Dekatkan diri kepada ulama. Dan banyak-banyak menyebut dalam hatimu, menyebut nama-nama Allah. Anda hafal lagu, tapi pertanyakan sejauh mana Anda hafal dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Bagaimana Anda sholat setiap hari ini? Sudahkah Anda sholat 5 waktu? Sudahkah Anda sholat dengan baik? Sudahkah Anda dengan membaca Al-Quran dengan baik? Perlu ditanyakan. Karena Anda akan menghadapi sebuah kehidupan. Lihat hari ini. Tantangan zaman ke depan akan menuntut Anda menjadi seorang yang baik. Ketika Anda tidak mempersiapkan, Anda akan tergilas oleh zaman dan waktu. Maka persiapkan dengan ini. Pemirsa yang berbahagia, oleh karena itu, belajar. Belajar dan belajar. Berzikir dan berzikir. Mengingat Allah. Karena orang yang belajar, satu huruf saja nilainya dengan sedekah. Apalagi sampai mengajarkan. Sungguh akan Allah datangkan keilmuan yang tidak disangka-sangka, yang dia akan cerdas tanpa harus belajar. Oleh karena itu, Ramadan ini bulan keberkahan. Bulan baik buat kita. Tatkala kita sedang berpuasa, kemudian kita membaca buku-buku Islam, membaca hadis-hadis Nabi, membaca keterangan Rasulullah dan para sahabat dan para ulama, akan mendatangkan keilmuan yang gimana. Tapi ingat, belajar harus didampingi oleh seorang guru. Jangan sekali-sekali Anda belajar, mempelajari agama tanpa didampingi oleh seorang ustadz, oleh seorang mudaris, oleh seorang murabi. Maka ini akan menimbulkan kesesatan. Yakinkan dalam diri Anda bahwa Anda adalah jadi orang yang baik di masa depan. Dengan satu syarat, dekatkan dirimu pada Allah, jangan jauh dari Al-Quran, jangan lepas dari ulama. Insya Allah Anda menjadi orang sukses. Banyak contoh-contoh orang sukses yang dari mudanya selalu dekat dengan Allah, selalu dekat dengan ulama, maka masa depannya sukses dengan baik. Maka dielu-elukan. Ada 4 orang mulia di dunia ini. Yang pertama, seorang pejabat mulia karena jabatannya. Ketika jabatan itu hilang, maka kemuliaannya hilang. Kemudian yang kedua, ada orang mulia karena kekayaannya. Ketika kekayaannya hilang, maka kemuliaan hilang. Kemudian yang ketiga, ada orang mulia dilulukan oleh orang banyak. Siapakah dia? Artis. Selagi dia menjadi artis, dia dilulukan orang banyak. Ketika sudah tidak menjadi artis lagi, maka keilmuan, kemuliaannya hilang. Tapi ada satu yang mulia dari dunia sampai akhirat. Siapakah dia? Orang yang beriman, orang yang berilmu, masih hidupnya dimuliakan sampai meninggalnya dimuliakan. Karena Allah jamin, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma daraja. Allah akan mengangkat orang yang beriman dan memiliki dengan beberapa derajat. Mudah-mudahan kalian menjadi orang sukses. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang Allah angkat derajatnya. Menjadi kebanggaan orang tua, menjadi kebanggaan keluarga, menjadi kebanggaan masyarakat, bahkan menjadi kebanggaan negara, dan menjadi kebanggaan agama, dan maksud surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.